Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan membahas tentang salah satu teori konspirasi yang sangat besar pengaruhnya buat dunia. Ketika teori konspirasi ini dipercaya, maka langsung ataupun tidak langsung menyebabkan kematian atas sekitar 50 juta orang di seluruh dunia. Dampaknya bukan hanya itu, tetapi berkelanjutan sampai pada pembentukan kebijakan-kebijakan di negara-negara dan seterusnya. Pokoknya, teori konspirasi ini benar-benar besar. Apa itu? Yang saya sebut sebagai biang dari teori konspirasi yang kita kenal sekarang. Jadi kalau kemarin misal ada tuduhan kepada Kang Emil, Pak Ridwan Kamil bikin masjid, katanya masjid Illuminati, atau ada ratusan buku yang membahas tentang Illuminati, Freemason, kelompok ini dan itu dan sebagainya, itu dimulainya dari buku ini. Apa itu Protocol of Zion? Kita mulai. Pada tahun 1893-an, orang-orang Rusia di Prancis menemukan sebuah buku. Orang-orang Rusia itu adalah seorang polisi rahasia dan menemukan sebuah buku yang juga diklaim rahasia. Buku itu berjudul Protokol dari para Tetua Zion. Isinya sangat luar biasa. Isinya menceritakan bahwa di seluruh dunia saat ini ada sekelompok elit global yang mereka menyebut dirinya sebagai Zion atau orang-orang Yahudi, dan mereka sedang berupaya untuk menaklukkan dunia dengan cara-cara yang begitu sistematis, sangat terstruktur, karena di atas hukum, di atas pemerintahan, dan sebagainya. Buku ini akhirnya memicu kerusuhan. Orang-orang yang sangat benci Yahudi menjadi semakin benci lagi sama orang-orang Yahudi. Baraya ingat, orang yang membenci orang-orang Yahudi itu bukan hanya orang-orang Islam, itu mah zaman sekarang. Di zaman dulu, orang-orang Eropa hampir semuanya benar-benar benci Yahudi. Kalau Baraya nonton film tentang Adolf Hitler misalkan, puluhan tahun sebelum Adolf Hitler membenci Yahudi, orang-orang Eropa memang benar-benar benci Yahudi. Dan mereka akhirnya semakin benci Yahudi setelah munculnya buku ini. Buku ini dianggap sebagai rujukan kenapa alasan seseorang untuk membenci Yahudi. Di antara Baraya mungkin sudah baca bukunya, tetapi yang lain belum. Dan sekarang saya akan ringkas ke 24 itu. Simak baik-baik karena kita akan dibuat terkejut oleh isinya. Protokol Zion yang pertama. Di situ menceritakan tentang tujuan dari gerakan Zionisme internasional. Salah satunya adalah bahwa tujuan ini harus digerakkan dengan cara membuat orang lain hidup dalam kepalsuan dan hidup dalam kepoya-poyaan. Jadi kalau Baraya nonton film Naruto, ending film Naruto itu, si penjahatnya itu bikin manusia hidup dalam kepalsuan, kesenangan, tapi semuanya palsu, foya-foya. Biar apa? Biar orang-orang Yahudi itu bisa mengambil alih pemerintahannya tanpa mereka sadari. Kemudian di poin yang kedua, ini ada klaim yang bombastis. Charles Darwin, Karl Marx, Nietzsche, dan Adam Smith itu adalah agen-agen mereka yang diciptakan untuk membuat dunia menjadi chaos. Kan misalkan ya, Karl Marx sama Adam Smith itu punya gagasan yang bertentangan, dua-duanya adalah ekonom, tapi dua-duanya bertentangan. Nah, dalam buku ini menjelaskan bahwa baik Karl Marx maupun Adam Smith itu adalah tokoh dari Zion, tokoh dari Zionis, yang mereka muncul untuk menciptakan gagasan-gagasan ekonomi palsu di satu sisi dan membuat pendukung-pendukung dari kedua belah pihak bermusuhan. Jadi kalau kita lihat Perang Dunia II, misalkan, perang antara komunis dengan liberal, itu sebenarnya kalau mau diambil dari sudut pandang yang paling sederhana, itu adalah pertentangan antara gagasan Karl Marx melawan gagasan Adam Smith, kan begitu. Nah, di sini diklaim, jauh sebelum perang ini sudah mengklaim bahwa tokoh-tokoh itu diciptakan oleh orang-orang Yahudi untuk membuat gagasan ekonomi yang palsu agar orang-orang di seluruh dunia perang. Protokol yang ketiga juga lebih mengejutkan lagi. Mereka menyebut, orang-orang Zion menyebut bahwa Freemason itu adalah agennya mereka, kaki tangannya mereka. Jadi Freemason itu adalah organisasi rahasia, tetapi oleh mereka itu dijadikan sebagai mainan, pegangan, bemper. Jadi kalau ada apa-apa yang disalahinya Freemason, padahal aslinya itu adalah gerakan Zion. Jadi Freemason itu hanya bemper untuk satu, menghancurkan Kristen. Jadi mereka punya dendam terhadap Kristen, orang-orang Zion ini. Kedua, untuk memisah antara rakyat dengan pemerintahan. Jadi rakyat dipisah dengan pemerintahan biar chaos. Akhirnya kalau sudah chaos, nanti orang-orang akan mencari alternatif. Orang-orang Zion akan menciptakan alternatif pemerintahan. Begitu. Kemudian akan memisahkan juga, masih di poin yang ini, masih memisahkan antara buruh dengan perusahaan. Jadi buruh dan perusahaan itu akan dipisah sejauh-jauhnya
sehingga mereka terjadi chaos. Lagi-lagi untuk mengambil alih perusahaan dan menciptakan mimpi-mimpi yang jadi kenyataan untuk para buruh. Padahal untuk dikuasai oleh orang-orang Zion. Kemudian protokol yang keempat itu disebutkan bahwa Freemason itu, lagi-lagi ya yang tadi, Freemason itu akan menjadi bumper untuk penghancuran Kristen. Jadi menurut orang-orang Zion dalam buku ini, orang Kristen itu sudah hancur, sudah dihancurkan sejak awal. Jadi yang sekarang kita lihat itu adalah Kristen palsu. Karena Kristen yang sekarang itu kan, misalnya maaf, negara-negara Kristen yang sekarang itu kan liberal, sekuler. Gimana ceritanya orang Kristen tapi sekuler gitu. Nah, kata orang Zionis di dalam bukunya ini, ya jelas saja orang emang Kristennya dihancurkan sejak awal. Jadi yang kita kenal sebagai negara-negara Kristen atau agama Kristen itu sama sekali bukan agama Kristen. Itu adalah agama liberal dan agama sekuler yang ngaku-ngaku jadi gerakan Kristen. Itu penafsiran dari buku ini. Kemudian juga disebutkan bahwa orang-orang Zionis itu akan membuat liberalisme menyebar ke seluruh dunia. Biar apa? Biar chaos satu sama lain. Jadi kalau liberalisme diperjuangkan ke seluruh dunia, sama seperti Amerika Serikat sekarang ya. Ingat prinsipnya, Amerika Serikat sekarang memperjuangkan liberalisme. Dan Zionisme itu juga memperjuangkan liberalisme. Jadi kok nyambung gitu. Padahal buku ini dibuat jauh sebelum Amerika Serikat menjadi seadidaya sekarang gitu. Tapi kok ramalanya sama. Jadi kata Zion itu di protokol nomor 4, mereka akan menyebarkan liberalisme ke seluruh dunia untuk membuat masyarakat dunia itu chaos. Jadi masyarakat itu tidak lagi percaya pada pemerintah. Kalau pemerintah salah sedikit ganti, dicemooh, dijelek-jelekin, apa dan sebagainya. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi nanti akan ngambil alih pemerintahan. Dengan atau tanpa mereka sadari. Nanti kalau ada yang salah, marah-marahin apa? Yang dimarahin adalah Freemason. Kan kita sekarang juga gitu kan? Kalau salah apa-apa, pasti organisasi itu Illuminati atau Freemason, apa gitu. Padahal itu, menurut buku ini, hanya kacang-kacangnya gitu, hanya wayang-wayang yang dikendalikan oleh kekuatan yang jauh lebih besar di belakangnya. Gitu. Jadi mereka itu hanya pain-painnya gitu. Di belakangnya ada Nagato, dan di belakang Nagato itu ada kok jadi Naruto ya. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, kemudian poin nomor 5, agamawan di seluruh dunia itu harus dicemarkan nama baiknya agar orang-orang beragama itu kehilangan moralitas, agar orang-orang beragama di seluruh dunia itu percaya bahwa dengan atau tanpa agama saya bisa mendapatkan kebenaran. Karena buktinya apa? Buktinya orang-orang agamawan itu rusak moralnya, jiwanya. Muncul skandal di mana-mana. Dan sekarang juga terbukti ini. Ini apakah protokol of Zion itu benar-benar nyata atau enggak gitu. Jadi latar belakang dari video ini dibuat itu adalah ada seorang S3 dari Cina ngobrol sama saya, dia minta dijelaskan tentang protokol of Zion itu bagaimana. Dia bilang bahwa protokol ini palsu, tetapi kenapa di dunia nyata terjadi, prinsipnya semuanya kejadian gitu. Termasuk dalam hal ini adalah agamawan-agamawan di seluruh dunia, mau apapun agamanya, itu dijelek-jelekan sekarang. Yang Islam jelas, yang Kristen skandal homoseksual, skandal pencabulan terhadap anak dan sebagainya. Banyak sekali kasus-kasus dan itu semuanya untuk kalangan agamawan gitu. Nah, ini juga penting. Kata buku ini itu memang disengaja oleh mereka. Setelah itu baru orang-orang Yahudi mengambil alih agama. Jadi mau Kristen, mau Islam, mau apa di seluruh dunia itu tidak akan menjadi Kristen yang benar, Islam yang benar, dan sebagainya. Mereka akan bikin chaos di mana-mana, kerusuhan di mana-mana, perang atas nama agama, muncul terorisme antar agama, dan sebagainya. Setelah hancur semuanya, setelah saling tuding menjelekkan dan sebagainya, yang menang adalah mereka. Karena mereka lah yang kemudian mengambil alih peranata agama. Kemudian protokol nomor 6 akan menyebutkan tentang bagaimana caranya agar mereka menguasai kekayaan dengan merekayasa soal penimbunan kekayaan dan keuangan di seluruh dunia. Jadi kita ini kemana-mana duit itu kan nggak disimpan di rumah, disimpannya di bank kan. Nah, bank itu jadi milik mereka. Jadi setiap kita nabung, kita memberikan penghasilan yang jauh lebih besar untuk mereka. Gitu. Kita bunganya dapat sedikit, padahal mereka dapatnya banyak sekali. Dan uang-uang itu benar-benar tidak bisa terendus pajak, benar-benar tidak terendus oleh Forbes, majalah Forbes misalkan dan sebagainya. Pokoknya mah itu jadi milik hak mutlak mereka aja. Kita yang nabung, padahal bank di seluruh dunia, termasuk bank di Indonesia, itu adalah milik mereka. Di poin nomor 7, kita akan menemukan sesuatu yang aneh juga, bahwa negara-negara barat itu harus dibuat bermusuhan dengan negara-negara yang lain. Karena negara-negara barat itu adalah negara-negara yang relatif maju, kemudian negara yang lain relatif belum maju, maka itu dipisah. Begitu. Dan kemudian, Zionis ini juga akan menciptakan teroris-teroris di seluruh dunia. Teroris-teroris ini digunakan untuk menyerang, untuk bikin chaos, kekacauan, ketakutan, dan seterusnya, sampai akhirnya orang-orang akan berpaling mencari alternatif pemerintahan, yaitu Yahudi.
sebenarnya terorisnya juga adalah agen-agen mereka juga gitu. Jadi kalau sekarang kita kenal ISIS atau maaf ya Macan Tamil atau Hamas yang dianggap sebagai teroris di dunia internasional, itu menurut buku ini adalah karangan karya dari mereka agar masyarakat chaos saling tidak mempercayai kawannya sendiri, saling tidak mempercayai tetangga dan kerabatnya sendiri, saling gontok-gontokan, dan akhirnya orang-orang di seluruh dunia akan mencari sebuah alternatif jawaban, mencari alternatif ketenangan, yaitu Zionis. Kemudian di poin nomor 8, ini berbeda dengan poin-poin berikutnya, ini tolong perhatikan. Poin nomor 8, bahwa orang-orang Yahudi akan menciptakan pendidikan yang fokusnya pada budaya, politik, dan ekonomi. Hanya 3 itu yang dikuasai sama Yahudi. Prinsip utamanya. Nanti belakangan, yang lain-lain itu belakangan gitu. Jadi budaya, ekonomi, sama politik. Karena dengan itu, menurut mereka, mereka bisa menguasai dunia. Bagaimana caranya? Itu akan dilihat dari protokol-protokol selanjutnya. Yuk kita lanjut ke yang berikutnya. Di protokol ke-9, kita akan menemukan sebuah fakta yang mengejutkan, bahwa di dalam teks itu disebut, sesuai banget dengan fenomena hari ini, detik ini, bahwa seluruh dunia akan dibuatkan untuk mereka demokrasi-demokrasi palsu, pemilu-pemilu palsu, agar mereka menghasilkan pemimpin-pemimpin yang palsu. Pemimpin yang palsu itu punya 2 kemungkinan. Satu, dia adalah agen dari Zionis, yang akhirnya bisa menguasai negara itu. Yang kedua, pemimpin palsu itu pemimpin yang tidak bisa apa-apa, cukup bodoh sehingga Zionis bisa mengontrol mereka gitu. Jadi yang jelas disebutkan di sini, mau bagaimanapun jenisnya, pemimpin yang ada di negara-negara liberal itu adalah pemimpin yang palsu. Karena terpilih oleh pemilu yang palsu di negara demokrasi yang palsu. Coba kita analisis, pernah kita bahas di episode yang ini, Baraya, bahwa demokrasi di dunia sekarang itu memang palsu. Saya mohon maaf ya, ini berdasarkan buku ini, nanti kita cek ya. Misal, saya mohon maaf, Pak Jokowi kepilih jadi presiden, oke? Kita sepakati bersama Pak Jokowi kepilih sebagai presiden. Tetapi apakah dia dipilih oleh rakyat? Atau dia merekayasa rakyat untuk memilih dia? Dia dan orang-orang di belakangnya, termasuk partai politik di belakangnya, kan punya uang, punya dana, punya media, dan sebagainya. Dan akhirnya itu merekayasa masyarakat agar masyarakat memilih dia. Kata buku ini, memang begitulah ceritanya. Jadi pemimpin-pemimpin di negara demokrasi itu muncul sebagai perwujudan dari agen orang-orang Zionis, satu, atau orang-orang yang palsu, orang-orang yang tidak berkompeten, sehingga mereka bisa direkayasa oleh Zionis. Kemudian masih di poin 9 juga, itu ada beberapa poin diantaranya adalah bahwa orang-orang Yahudi itu harus menciptakan sistem pendidikan di luar Yahudi yang jelek, yang materialisme, yang tidak bermoral, dan sebagainya. Dan ini kan pendidikan zaman sekarang kan memang terlihatnya seperti itu kan. Ya maaf ya. Maaf. Kemudian orang-orang Yahudi di poin akhir di ini juga disebutkan, katanya mereka harus mengontrol opini dunia, opini global. Jadi orang-orang akan menuduh pihak yang salah dan mereka akan menuduh pihak yang salah sebagai pihak yang benar dan menuduh pihak yang benar sebagai pihak yang salah. Begitu, itu kontrol opini. Di poin 10, kita akan menemukan bahwa orang-orang Yahudi juga konon katanya sudah merusak tatanan dunia. Jadi setiap pemerintahan demokrasi yang ada trias politikanya, yang ada yudikatif, eksekutif, legislatif, itu semuanya dikuasai sama Yahudi atau dibuat bodoh agar mereka tidak bisa melawan Yahudi. Digambarkannya seperti itu. Bagaimana cara agar bisa seperti itu? Adalah dengan pendidikan yang tadi itu digunakan untuk merusak moral dan adat istiadat dari negara itu. Jadi adat istiadat setiap negara itu, jadi adat istiadat itu kan usianya pasti udah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Artinya adat itu cocok untuk masyarakat itu. Nah, sekarang masyarakat di dunia mau adat latar belakangnya apa, karakternya apa, kan semuanya dihapus, diganti jadi demokrasi. Kan begitu. Nah, demokrasi itu akhirnya direkayasa sama Yahudi untuk menghasilkan 2 jenis pemimpin tadi itu. Jenis pemimpin pertama adalah agen Yahudi, pemimpin kedua adalah bukan agen Yahudi, tapi dia nggak bisa ngelawan Yahudi. Begitu. Dan itu dibuat dengan rekayasa pemilu yang palsu, dengan pemerintahan yang palsu, dengan demokrasi yang palsu, dan semua jenis kepalsuan. Nomor 11, protokol ke-11 nggak terlalu penting. Mereka hanya menyebutkan kami adalah singa dan kalian semua adalah biri-biri. Kalau singa masuk ke dalam kandang biri-biri, maka biri-biri udah pasrah aja. Hanya begitu saja. Tapi itu hanya salah satu versi dari terjemahan. Kan buku Protocol of Zion itu terjemahannya banyak sekali. Nah, salah satu versi terjemahannya itu adalah We Are Lions. Ada yang lain yang di Indonesia itu diterjemahkannya We Are Wolf. Begitu, tapi nggak terlalu penting lah. Nah, di poin ke-12 itu dikatakan bahwa mereka sudah menguasai media massa secara keseluruhan.
Jadi begini, pernah kita bahas sebelumnya bahwa baraya begini, bagaimana proses berpikir kita itu adalah tanya jawab di dalam otak. Apa yang menjadi sumber berpikir kita adalah indrawi, pengalaman kita sehari-hari. Walaupun ada yang lain ya, yang tidak. Tapi bagian terbesar kita itu adalah indrawi kita. Nah, kalau indrawi kita itu dicekoki oleh media massa dan media massa dikuasai oleh satu pihak, maka kita akan bergerak, berpikir, berjuang, dan melakukan segala hal untuk kepentingan pihak yang dimaksud tadi itu. Nah, pihak yang dimaksud tadi itu dalam buku ini disebutkan bahwa mereka adalah Yahudi. Di protokol ke-13 disebutkan bahwa semua informasi tentang Yahudi, tentang Israel, tentang Zionis yang ada di seluruh dunia itu adalah palsu. Jadi kalau kita sekarang marah-marah sama Zionis, sama Yahudi, sama Israel dan sebagainya, maka kita marah pada pihak yang salah karena itu bukan aslinya. Kan mereka menguasai media massa secara mutlak katanya ya dalam buku ini, secara mutlak menguasai media massa. Karena menguasai media secara massa, maka mereka bisa mengatur mana yang harus disampaikan, mana yang tidak. Jadi apa yang disampaikan sekarang, misal yang tadi itu kritik terhadap Ridwan Kamil, jangan-jangan dia adalah Illuminati, kritik terhadap Beyonce karena dia jangan-jangan Illuminati dan sebagainya, itu semuanya adalah palsu. Karena yang asli tidak bisa kita lihat. Jadi yang asli mungkin di belakang kita marah-marah sama orang, padahal yang di belakang sedang mengontrol kita. Makanya di protokol selanjutnya disebutkan sebagai berikut. Pada akhirnya seluruh orang di seluruh dunia akan menjadi Yahudi dengan atau tanpa mereka sadari. Begitu. Jadi kita marah-marah, Yahudi laknatullah alaih bla 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 bla. Padahal kitanya sudah diyahudikan tanpa kita sadari. Gitu. Di buku ini disebutkannya begitu. Bagaimana cara meyahudikan orang di seluruh dunia? Ya, setelah mereka salah nuduh orang, kemudian mereka akhirnya menciptakan kader-kader di bawah tanah untuk meyahudikan orang di seluruh dunia. Jadi agen-agennya itu ada agen-agen yang tersembunyi dan ada agen-agen yang terlihat. Di poin nomor 16 itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi pendidikan itu harus dirusak dengan cara dibuat searah. Jadi biar anak-anak nanti memberontak terhadap pendidikan. Jadi guru-guru itu dipaksa untuk ngajarin secara searah. Nanti kalau sudah searah, itu kan akhirnya merusak otak anak. Jadi kalau anaknya memberontak, tetap hasilnya merugikan negara itu, kalau anak-anaknya tidak memberontak tetap juga merugikan negara itu gitu. Karena si guru-guru di seluruh dunia itu sudah menjalankan pendidikan yang salah, yang malah merusak masa depan anak. Itu juga sudah pernah kita bahas di beberapa episode sebelumnya. Nah, yang menarik di protokol ke-17 itu ada sebutan bahwa orang-orang Yahudi itu sudah menggenggam Vatikan. Sedemikian sehingga Paus yang sekarang sedang menjabat itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia adalah agen Yahudi, orang Yahudi, Paus yang sekarang. Atau dia, kalau dia tidak mendukung Yahudi, dia akan mati atau diberhentikan. Kita pernah tahu ada Paus yang berhenti gitu ya. Kalau dalam versi buku ini, itu berarti sama Yahudi, sama Zionis, itu memang sedang direkayasa demikian, karena dia menentang Yahudi. Nah, di poin ke-18, Yahudi akan menjadi chaos. Jadi setelah dunia seperti ini, chaos, maka Yahudi akan menjadi solusinya, memberikan solusinya. Ya, kalau ada politisi-politisi yang baik, maka itu namanya harus dicemarkan, namanya harus dibuat buruk. Sedangkan yang masyarakat pilih, itu adalah politisi-politisi yang busuk. Nah, di poin nomor 20, di protokol nomor 20, ini juga penting dan kenyataan banget untuk kelihatan sekarang ya, bahwa katanya orang-orang Yahudi akan menguasai ekonomi dunia dengan dua cara. Pertama, menciptakan uang palsu. Kedua, menjerat negara-negara lain dengan utang yang besar. Nah, ini nyata ya. Jadi nilai realnya itu kan nggak sama dengan nilai nominalnya gitu, yang kita kenal sekarang gitu ya. Mata uang kertas, dan ini banyak teori-teori konspirasi tentang mata uang gitu. Tapi yang jelas, siapa yang menciptakan uang sampai sekarang juga kan belum jelas, belum tahu siapa pemilik uang dari seluruh dunia dan bagaimana mekanismenya juga kita orang-orang awam ini tidak diberitahu. Nah, dalam buku ini ada alternatif penjelasan bahwa itu yang bikinnya uang uang palsu itu adalah orang-orang Yahudi. Jadi kita rebutin uang palsu gitu. Masa uang yang terbuat dari kertas saja yang nilainya sebenarnya kecil banget bisa dipakai buat liburan ke Bali, bisa apa dan sebagainya. Orang-orang di seluruh dunia sekarang rebutan harta rebutan harta dan sebagainya kan untuk cari kertas. Begitu kan? Nah, jadi orang-orang Yahudi katanya akan menguasai dunia dengan bikin uang dan dengan jeratan utang. Maka dari itu, orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa ini di protokol selanjutnya, ilmu yang paling penting itu adalah ilmu ekonomi. Dan dari situ juga di protokol yang ke-21 disebutkan bahwa
Ekonomi itu orang-orang Yahudi tetap harus menguasai emas di seluruh dunia karena itu cadangan emas. Nah, ini juga kan cocok sekali. Jadi nilai mata uang di seluruh dunia itu cuma dolar yang tidak pakai pijakan emas. Hmm, ya kita curigai saja. Kemudian di protokol nomor 23, nah ini sadis sekali. Seluruh pendukung Israel harus dilenyapkan. Jadi Israel itu yang tadi itu Zionis itu akan menguasai dunia. Bagaimana dengan merekayasa pihak lain seperti yang tadi disebutkan dalam berbagai poin-poin protokol itu. Nah, setelah mereka berkuasa, Israel berkuasa, Zionis berkuasa, itu kan pendukung-pendukungnya masih ada tuh, bunuh semuanya, bantai, habisin, hancurkan. Begitu, sadis juga ya. Karena bagi orang-orang Zionis, pemimpin utama itu adalah keturunan Daud. Jadi mereka sudah mempersiapkan keturunan Daud yang akan berkuasa di masa depan dengan karakteristik yang sangat ideal. Begitu. Oke, saya akan bongkar rahasianya, dan rahasia ini udah jadi rahasia umum. Saya sebutkan bahwa Protocol of Zion itu palsu. Hanya untuk menghajar orang-orang Yahudi. Bukunya sebenarnya adalah jiplakan dari sebagian buku ini dan buku ini yang diterbitkan jauh sebelumnya, dan sesungguhnya tidak ada kaitan sama sekali dengan Zionisme, tetapi dijiplak, dipakai untuk ini. Begitu. Nah, saya tidak merasa khawatir dengan itu fix palsu. Buku yang dari tadi saya jabarkan itu fix palsu. Dan teman saya yang S3 itu tadi yang bertanya juga fix bilang bahwa ini palsu. Yang jadi masalah untuk kalangan sejarawan, politisi, ekonom di seluruh dunia adalah masalahnya semua fenomena yang digambarkan dalam buku ini adalah benar terbukti detik ini. Tentang bagaimana pendukung Karl Marx dan pendukung Adam Smith berperang di era Perang Dunia II, tentang dunia yang sekarang dikuasai oleh uang dan utang, tentang bagaimana media massa dikontrol, tentang pendidikan, tentang agama, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi saya sebutkan, tokoh Zionisnya di sini palsu. Tetapi, kenapa realitasnya asli? Maka akhirnya saya pribadi berkesimpulan bahwa seperti juga dijelaskan dalam buku ini. Jadi elit global, penguasa dunia, mungkin Illuminati, mungkin apa, itu benar ada. Begitu. Tetapi siapa, kita tidak pernah tahu. Nah, sedikit tambahan buat saya termasuk orang yang sangat percaya dengan keberadaan elit global. Tetapi tidak sama seperti orang lain, saya percaya bahwa elit global itu bukan satu kelompok orang dalam sebuah organisasi yang teratur secara stratifikasi dan diferensiasi, bikin piramid dan seterusnya, bukan. Elit global itu adalah sekelompok orang yang menguasai ekonomi secara global. Dan mereka terikat pada hubungan yang erat, bukan gara-gara mereka satu organisasi, tapi gara-gara mereka ada dalam satu kepentingan yang sama. Oke, Baraya itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Silahkan subscribe, share, kemudian nonton juga media sosial kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.